warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua mau memaparkan ataupun menjelaskan tugas dari Bu Zia tentang biometric system. Dan nama dari kelompok kami terdiri dari Dimas Rama dan juga saya sendiri Teguh Setajo. Biometric system pertama yaitu perkenalan dan arsitektur sistem. Introduction. Biometrik terbagi menjadi 4 yaitu teknik, definisi dan pendekatan. Kedua, definisi dan kriteria seleksi, survei terkini biometrik dan properti relatif, dan terakhir pengantar implikasi sosial hukum dan isu-isu. Rekap identifikasi di abad ke-21. Dispersi orang dari mereka ataupun ideal alam pusat. Unit sosial telah berkembang hingga puluhan ribu atau jutaan ataupun miliaran. Perlu untuk menjamin asosiasi identitas dengan transaksi end-to-end tanpa gangguan fisik. Proyek kehadiran Anda ataupun ID langsung akurat dan aman di jarak apapun. Metode identifikasi. Kita perlu untuk mencapai pengakuan ini secara otomatis untuk mengonteksi identitas kita. Identitas bukanlah hal yang pasif, tetapi terkait dengan tindakan atau niat yang melibatkan orang dengan identitasnya. Kemudian cara definisi dengan yang ditolak. Identitas biometrik. Penggunaan resep biometrik ID diaktifkan oleh sistem otomatis. Yang pertama, diaktifkan oleh pemurah tertanam komputerisasi dan penginderan. Dikendalikan komputer akuisisi ataupun pengolahan, penyimpanan, dan pencocokan menggunakan biometrik. Sistem biometrik adalah salah satu solusi untuk meningkatkan permintaan untuk autentikasi kuat tindakan dalam lingkungan global. Contoh, biometrik erat mengikat sebuah acara untuk individu. Sebuah biometrik tidak bisa hilang ataupun lupa, namun biometrik harus terdaftar. Apakah yang dimaksud dengan biometrik sistem automate? Sebuah sistem biometrik otomatis menggunakan karakteristik biologis, fisiologis, atau perilaku untuk secara otomatis mengonteksi identitas seseorang berdasarkan acara pendaftaran sebelumnya. Untuk tujuan khusus ini, autentikasi identitas manusia adalah fokus, tapi secara umum kebutuhan ini tidak selalu terjadi. Karakteristik biometrik berguna. Pertama yaitu jika karakteristik biologis atau fisiologis atau perilaku memiliki sifat sebagai berikut. Pertama, keuniversalan, keunikan, keabadian, konektivitas. Kemudian mengucapkan selama berpotensi dapat berfungsi sebagai biometrik untuk aplikasi tertentu. Biometrik pengguna. Yang pertama yaitu dari universitas. Useful biometrik. Dua, keunikan. Keunikan tidak ada dua individu memiliki karakteristik yang sama. Yang pertama, genotipikal. Genetik terkait misalnya kembali identik akan memiliki biometrik yang sama. Kedua, fenotipikal, non genetik terkait yang berbeda mungkin bahkan pada individu yang sama. Membangun keunikan sulit untuk membuktikan secara analitis. Mungkin unik, namun keunikan harus ditunjukkan. Useful biometrics. 3, permanen. Permanen karakteristik tidak berubah dalam waktu, yaitu sekarang misalnya paling ini adalah perkiraan. Tingkat permanen memiliki dampak yang besar pada desain sistem dan operasi jangka panjang biometrik. Misal pendaftaran, desain yang cocok, adaptif, dan sebagainya. Panjang versus stabilitas jangka pendek. Yang keempat, kolektibilitas. Kolektibilitas yaitu karakteristik dapat diukur secara kuantitatif. Dalam prakteknya, koleksi biometrik harus pertama non-intrusif, handal dan kuat, biaya efektif untuk aplikasi tertentu. Potensial biometrik yaitu suara, termografi inframerah wajah, sidik jari, wajah, selaput, pelangi, telinga, bau, dan sebagainya. Apa kriteria sistem tingkat? 4 kriteria kami adalah untuk evaluasi kelayakan karakteristik dipilih untuk digunakan sebagai biometrik. Setelah dimasukkan dalam sistem kriteria berikut adalah kunci untuk penilaian biometrik yang diberikan untuk aplikasi tertentu.
Diagram menjadi 3 yaitu prestasi penerimaan pengguna dan resistensi terhadap pengelakan. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dimas. Yang menuliskan. Tak sempurna, mau ayam-ayam.